dan koordinasi adalah perencanaan makro, yang dimana perencanaan ini mencakup terkait pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Yang ketiga itu perencanaan menurut proses atau hierarki. Penyusunan dilihat dari proses atau hierarki penyusunan yang terdiri dari dua, yaitu perencanaan dari bawah ke atas dan perencanaan di atas ke bawah, yang dimana perencanaan ini dari atas ke bawah. Nah, adapun di sini sumber perencanaan HAT di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan dalam definisi bahwa satu perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam konteks hukum administrasi negara harus didasarkan terlebih dahulu pada aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang pembentuknya peraturan undang-undang yang berbunyi pasal 7 jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undang sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang. Yang ketiga Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Perencanaan juga didasarkan pada kebijakan pemerintah. Perencanaan juga didasarkan pada kebijakan pemerintah terdahulu yang masih relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip perencanaan. Prinsip perencanaan meliputi melindungi anggota masyarakat dari campur perluasan aktivitas administrasi, harus diimbangi dengan pengurangan atau penghapusan kekebalan terhadap hukum yang dimilikinya. Yang kedua yaitu prinsip pengawasan yang dilakukan secara hierarkis, ketatanegaraan atau antar lembaga negara. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program kerja tidak menyimpang dari perencanaan dan tidak merugikan rakyat. Tangan tidak sah atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara secara hukum. Yang ketiga yaitu menetapkan batas-batasan yang mengatur perluasan campur tangan administrasi negara terhadap hak-hak individu anggota masyarakat. Hal ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan tanpa mengurangi atau menghilangkan hak tertentu masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip perencanaan. Yang pertama yaitu melindungi anggota masyarakat dari campur tangan tidak sah atau penyalahgunaan wewenang yang diatur oleh aparatur negara secara hukum. Yang kedua yaitu menetapkan batasan-batasan yang mengatur perluasan campur tangan administrasi negara terhadap hak-hak individu anggota masyarakat. Hal ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan tanpa mengurangi atau menghilangkan hak tertentu masyarakat. Yang ketiga yaitu perluasan aktivitas administrasi yang diimbangi dengan pengurangan atau penghapusan kekebalan terhadap hukum yang dimilikinya. Yang keempat yaitu prinsip pengawasan yang dilakukan secara hierarkis ketatanegaraan atau antar lembaga negara. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program kerja tidak menyimpang dari perencanaan dan tidak merugikan rakyat. Yang terakhir yaitu perencanaan tingkat pusat. Pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia saat ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai tahun 2014. Peraturan Presiden ini muncul sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini, perencanaan nasional dibagi menjadi dua: perencanaan jangka panjang dengan jangka waktu 20 tahun dan perencanaan jangka menengah dengan jangka waktu 5 tahun. Adapun tahapan perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Dari penjelasan yang panjang, tibalah kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam konteks hukum administrasi negara atau HAN, perencanaan menjadi landasan yang penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Ini meliputi perencanaan kebijakan publik, pengelolaan administrasi, serta pengaturan proses-proses hukum yang terkait dengan tata kelola negara secara efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun salah satu surah yang berkaitan dengan perencanaan dalam hukum administrasi negara itu adalah surah Al-Quran Al-Hajj ayat 78, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ja'tabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu suhada 'alan nasi faqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Adapun arti dari surah tersebut itu menegaskan tentang kita perlu berjuanglah kamu kepada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi dalam surah tersebut kita ternyata disuruh untuk berjihad dalam jalan Allah yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah pelindungmu dan dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Mungkin cukup itu pemaparan materi dari kelompok 5 tentang perencanaan dalam hukum administrasi negara. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman, tentu juga semoga bermanfaat untuk kami semua. Mungkin akhir kata, burung terbang karena sayapnya, manusia bicara karena cakrawalanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.